Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 ini lebih rendah dari capaian kuartal pertama 2024, yakni 5,11% secara tahunan. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi industri pengolahan jadi yang terbesar, nilainya 19,25%. Dengan pertumbuhan 4,55%. Diikuti perdagangan dengan kontribusi 13,22%, pertanian 12,66%, konstruksi 9,84%, pertambangan 8,99%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54,53%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara key to key, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Kalau tadi tentang ekonominya, pemirsa, sementara itu BPS juga mencatat tentang angka pengangguran Indonesia ternyata mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dan jumlah ini meningkat 82 ribu orang atau naik 1,11% dibandingkan Februari tahun lalu. BPS juga mencatat adanya penambahan jumlah angkatan kerja pada awal tahun ini sebanyak 3,67 juta orang. Di sisi lain, BPS menyebut ada 145,77 juta orang yang sudah bekerja per Februari 2025. Jumlah tersebut bertambah 3,59 juta orang dari tahun sebelumnya. Viral layanan WorldCoin dan WorldID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini, pemirsa. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang? Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan WorldID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, demi mendapat uang Rp800.000, warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, mereka tidak tahu apa tujuan dan bahayanya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina mereka. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata yang lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bareskrim Polri mengungkap 2 kasus penyelewengan LPG bersubsidi. 1 tersangka ditangkap di Karawang, Jawa Barat, sementara dari TKP Semarang, Jawa Tengah, polisi mengamankan 3 tersangka. Kasus ini terbongkar pemirsa, berawal dari laporan masyarakat terkait kelangkaan tabung gas melon di daerah dekat gudang penyimpanan. Polisi akhirnya bergerak dan diketahui modus para tersangka yakni menyuntikkan gas LPG subsidi atau gas melon ke dalam tabung-tabung gas LPG non-subsidi. Nilai subsidi gas LPG yang diselewengkan dari kedua TKP mencapai 5,6 miliar rupiah. Yang TKP Karawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan Rp106.356.000 per bulan. Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, ya, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang, Jawa Tengah, nomor LP adalah 46, total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? Siap. 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat, namun demikian ini tidak tepat sasaran.